nyatakan dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tenang, karena Kau Allah beserta. Ini iman kami malam hari Tuhan. Kami nyatakan dengan iman kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Bukan dengan kekuatan kami Bapa, tetapi dengan bersama Engkau, oh kami lewati. Amin. Karena Kau Allah besertaku, aku ada. Mari nyatakan dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ada, dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ada. Haleluya. Karena-Mu. Mari sembah Dia. Oh, kami ada karena-Mu. Haleluya. Karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu. Haleluya. Dengan iman kami melangkah bersama dengan Engkau, Allah kami yang besar. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Rabb, Engkau Tuhan. Haleluya. Mari terus sembah Tuhan malam hari ini. Mari sembah Dia, Dia Allah yang hadir. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat keajaiban, buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Oh ya ralabarabasi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari terus bawa hati kita malam hari ini menyembah Dia. Menyembah Raja di atas segala raja, menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Oh, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat anugerah.
dalam-Mu Tuhan. Engkau baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkaulah harapan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Apapun pergumulanmu malam hari ini, percaya Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup melakukan segala hal. Dia Allah penolongmu, Dialah harapanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, inilah hati kami malam hari menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, harapanku di dalam-Mu, oh hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, oh harapanku di dalam-Mu, oh hanya Kau Yesus Tuhanku. Kami percaya, ku aman dalam-Mu. Mari dalam hadirat Tuhan saya jemput saudara bangkit berdiri. Mari nyatakan lagi. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi harapanku, oh harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ini, oh kami percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ini kami percaya, ku aman dalam-Mu. Mari beri sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita hanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Saudara bersuka cita? Amin. Bersalam kiri kanannya katakan selamat bersuka cita. Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Dia sanggup menarilah dan bersuka citalah, tak perlu kau khawatir,
sebab Dia sanggup. Kebesarannya Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Jemput saudara bangkit berdiri. Yes. Haleluya. Katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Anggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Angkat kakimu. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Soalkan haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Soalkan lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, Takkan apa? takkan patah semangat, Takkan apa? takkan hilang kekuatan. Haleluya. Oh, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Masih mau muji Tuhan? Ada sukacita? Amin. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Sang Raja. Si Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
berakhir seumur hidupku. Kasih Allah Dengan Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yes. Selamanya. Haleluya. Oh, sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Silakan duduk saudara. Pas saatnya kita persiapkan hati kita diisi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tak pernah menyerah dalam keadaan apapun yang kami tahu Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Kami tak pernah menyerah karena yang kami tahu Engkau bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Glory, glory. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Amin. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat akan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari nyatakan dengan iman. Ku tak menyerah, amin, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, kami percaya Tuhan. Haleluya. Semuanya datang darimu, karena tanganmu. Amin. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat
Mari dalam hadirat Tuhan, saya jemput saudara bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan dengan iman. Kami percaya Engkau Tuhan kami. Oh, takkan kami goyah. Amin. Ku nyatakan imanku untuk setia, sedangkan hatimu. Mari nyatakan lebih lagi. Oh, ku tetapkan hatiku. Mari kepada hambanya. Percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, sedangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, ku tetapkan hatiku Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, sedangkan hatimu. Senangkan hatiku. Sedangkan hatimu. Senangkan hatimu Tuhan. Sedangkan hatimu. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kalau ditanya siapakah pribadi yang paling mengasihi kami, kalau ditanya siapakah pribadi yang begitu mencintai kami dan tak pernah mengecewakan kami, maka hati dan mulut kami akan berkata, Yesuslah pribadi yang begitu mencintai kami. Itu sebabnya kesetiaan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan bukanlah tekanan atau beban, tapi iman kepada Tuhan adalah satu kegairahan. Karena kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang begitu mengerti kami, bahkan Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dan laut lagi ini kami juga belajar Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Bukan hanya iman yang melalui perkataan, tapi iman yang melalui perbuatan. Sehingga lewat tingkah laku hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Tak ada tempat yang lebih indah daripada kami bersekutu dengan keluarga seiman mengenal-Mu Tuhan. Kami tahu siapapun datang kepada Tuhan tidak pernah pulang dengan sia-sia, tidak pernah pulang dengan membawa tangan hampa. Yang datang kepada Tuhan pulang akan diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang menghadapi masalah dia mengalami kelegaan daripada Tuhan. Itu sebabnya berbicaralah dan beracaralah, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Tolong hamba sebagai juru bicaramu, hamba hanya juru bicaramu. Less of me, more of you. Engkau harus semakin besar, aku semakin kecil dalam nama Yesus. Kami janji semua jemaat GBI Hope Makassar akan membuka hati, pikiran dan jiwa kami. Sehingga firman Tuhan taburkan mulai tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Menjadi berkat buat hidup kami dan orang lain. Itu sebabnya segala tembok-tembok dibangun oleh keangkuhan manusia kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tak berkuasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, dengan bangga kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jemaat zaman now pendeta belum suruh duduk, sudah duduk semua saudara. Haleluya, silakan duduk saudara, sudah duduk. Terima kasih tim Praise and Worship untuk pelayanannya yang diberkati melalui pelayanan tim PW, katakan amin. Ya, melalui lagu-lagu yang dipilih kita selalu mengingat bahwa ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Semua semangat hari ini. Terimalah salam dari Mimbari sekali lagi. Shalom semuanya jemaat Tuhan. Apa kabar saudara? Ya, kalau saya tanya apa kabar, serentak jawab luar biasa, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi saya tanya semua jemaat GBI Hope,
Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik, kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Senang hari ini bisa bersama-sama dengan saudara. Perkenalkan, nama saya Anggi Maringan Hasyolan Tambunan. Dari namanya aja sudah Batak sekali saudara ya. Saya orang Batak dan senang bisa bersama-sama di sini. Saya dosen dari STT Battle Indonesia dan saya dulu adalah junior daripada Kopiter ya. Ini adalah senior saya setahun dan saya senior daripada Samuel. Jadi bertemu di Makassar, saya sekarang sedang studi lanjutan S3 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Dan ke depan saya akan banyak ke Makassar saudara, karena rencana Tuhan, puji Tuhan saya mendapatkan pasangan orang Makassar saudara. Jadi nanti akan lebih sering ke Makassar dan bertemu dengan saudara. Siapakah itu nanti kita tanya aja di bawah mimbar saudara ya. Nah seharusnya kami dengan rombongan Pak Frans sebagai Ketua STT Battle, kami melayani dan meneliti di Papua dari hari Selasa kemarin. Harusnya hari Senin kami balik dari Biak Papua, tapi karena satu dan lain hal, dan saya percaya tidak ada yang kebetulan, maka kami bisa di sini. Jadi hari Jumat kemarin, Sabtu kemarin kami di Makassar, dan esok hari pun kami akan pulang. Sekali lagi senang bisa bersama-sama dengan saudara, karena jauh dari Jakarta, maka saya ingin bawa hadiah buat saudara, yaitu apa? Pantun saudara. Karena orang Jakarta paling suka pantun. Orang Yahudi paling suka bermazmur, orang Islam paling suka yang namanya ngaji, orang Jakarta paling suka pantun saudara. Saya sampaikan kepada saudara, jalan-jalan ke kota Makassar, tempat yang indah tanpa orang kasar. Aku percaya iman dan perbuatanku akan tersiar, karena aku mengalami kasih Yesus yang besar. Haleluya. Suka-suka pendeta buat pantun saudara. Hari ini kita akan belajar sama-sama lagi firman Tuhan, serial tentang iman. Saya percaya ketika hamba-hamba Tuhan memberikan serial ini pasti ada sesuatu yang disampaikan. Yes, kenapa? Karena di zaman yang edan seperti ini Bapak Ibu, kadang iman itu tersingkirkan. Zaman yang makin canggih, kadang kita gak perlu iman. Oh kalau sakit gak usah doa, ngapain? Ke rumah sakit. Supaya kamu pinter, gak usah kamu baca Alkitab, masuk sekolah terbaik. Maka serial tentang iman ini akan mengajari kita bahwa iman yang benar dalam hidup kita pasti akan berdampak dalam perjalanan hidup kita. Nah, serial ketiga ini, iman dan perbuatan, ini adalah serial ketiga dari Next, adalah serial pertama tentang membangun iman yang teguh. Minggu pertama Bapak Gembala membahas itu, ada 4 hal dimana supaya kita punya iman yang teguh. Serial kedua minggu lalu kita belajar iman yang senantiasa bertumbuh. Hamba Tuhan mengajari kita supaya kita jangan stunting, jangan gizi buruk. Coba bilang kiri kanannya, kamu jangan stunting iman, bilang kiri kanannya. Jangan sampai umat Tuhan stunting iman, imannya kendor, imannya tipis, begitu mudah rapuh. Nah hari ini kita akan belajar iman dan perbuatan, dan minggu depan kita akan belajar juga tentang iman di tengah ujian. Nah sebelum lebih lanjut saudara boleh next Kak. Saya ingin sama-sama kita melihat realita kehidupan kita. Nah kalau kita lihat di Alkitab, kita punya kehidupan, itu Alkitab katakan ya 80 tahun, kalau 70 tahun kalau kuat 80 tahun. Dan kalau kita lihat kehidupan kita, ternyata usia 0 ketika lahir, sampai 22 tahun biasanya orang lulus S1, itu kita habiskan untuk belajar gitu. Tapi lihat, paruh selanjutnya dari 22 tahun sampai pensiun, kalau kami dosen pensiun 65, itu 43 tahun kita habiskan untuk bekerja. Saya ingin bertanya, siapakah kita di tempat ini jemaat Tuhan yang masuk dalam paruh kedua, yaitu usia 22 sampai 65, boleh angkat tangannya? Oh, yang angkat tangan di atas 65 berarti ya. Haleluya, turun tangannya. Zaman sekarang di atas 65 sangat jarang sekali. Karena sangat jarang sudah bisa untuk dilestarikan saudara, karena jarang. Dan nanti dari pensiun sampai pulang ke surga, ya kalau mau 100 tahun silakan, sekitar 20 tahun kita habiskan mungkin untuk mendidik anak atau cucu. Tapi lihat, 43 tahun kerja, ternyata saya pelajari next. Waktu yang kita habiskan 43 tahun, itu kita pakai mayoritas untuk kerja. Next Kak. Kok dilihat ibadah
Itu kurang lebih hanya 12.642 jam kita habiskan untuk ibadah. Makan 23.000, berlibur 78.000, tidur 79.000. Tapi catat baik-baik, ini belum termasuk tidur ketika ibadah, saudara. Kalau ketika ibadah nambah lagi. Karena zaman sekarang saya sangat curiga dengan jemaat zaman now. Jemaat zaman now punya dua anggukan yang paling berbahaya. Anggukan pertama gini, stabil ya. Ini antara ngerti sama ngeremehin dia. Itu tuh, oh itu. Tapi oke lah gak apa-apa yang kayak gitu. Tapi anggukan kedua yang paling bahaya. Amin, 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 amin. Turunnya lambat, naiknya cepat. Karena tidur di gereja, saudara. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau tidur hari ini, saya persilakan. Mungkin capek habis tahan puasa selama 1 hari, silakan saudara ya. Tapi lihat, bekerja kita habiskan 136.000 lebih. Kita kerja, belajar, ngurusi satu dengan yang lain, panjang sekali. Nah di dalam waktu yang panjang ini bekerja, ternyata banyak orang mengalami yang namanya next, half time atau stres. Capek, letih, atau midlife crisis. Krisis di tengah hidupnya. Kok aku udah sungguh-sungguh melayani, sudah kerja, kok seperti kehilangan harapan. Ada satu buku yang saya baca berjudul Halftime dari Bob Bufford. Dia itu menjelaskan gini, supaya hidup kita itu tetap teguh dan kuat dan berhasil, maka hidup kita itu ditentukan dari setengah hidup kita atau babak keduanya. Ibarat pemain bola atau bermain bola, ada 2 babak. Babak pertama dan babak kedua, betul? Gak apa-apa dibantai 3-0 babak pertama. Gak apa-apa 5-0 babak pertama. Gak apa-apa babak belur babak pertama. Tapi masuk babak kedua, kita comeback. Kalau bisa 6-5. Jadi gak apa-apa di babak pertama hidup kita, aduh kok seakan-akan hidup saya begitu rapuh. Kok gak jelas, iman saya terlalu lemah. It's okay. Tapi masuk ke babak kedua hidup kita. Mari kita berjuang lebih keras supaya kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Nah yang bahayanya udah babak pertama hancur, babak kedua lebih hancur lagi. Sama seperti kita nonton Indonesia lawan Australia atau lawan negara-negara lain. Babak pertama ketinggalan kedua 0, kita berharap babak kedua bisa mengembalikan 3-2, tapi ternyata kebantai 4-0 saudara. Jadi ditentukan oleh apa? Paruh hidup kedua kita. Nah di paruh hidup kita itu kita kerap kali mengalami namanya krisis. Bahkan sekarang bukan aja mid, pertengahan, tapi quarter. Anak-anak yang umur-umur 20, 22 bingung. Aku mau jadi apa ya? Itu dia mengalami krisis identitas. Bagi yang Bapak Ibu usia 38 sampai 45 ini midlife crisis. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya merasa tidak puas dengan hidup yang dijalani. Merasa kosong dengan kehidupannya. Sering mikirin masa lalu dan menyesal. Aku mapan ya, rumah bagus. Anak ganteng-ganteng, cantik-cantik, pelayanan oke, tapi kok kosong. Nah, kalau Bapak Ibu ngalamin itu artinya kita sedang mengalami midlife crisis. Atau depresi, stres dengan kehidupan. Atau juga terkejut. Kok bisa? Selama ini hidup baik-baik aja kok. Habis makan, minum, tidur, tumbuh dari SD, SMP, SMA. Kok tiba-tiba ada penyakit gitu ya. Tiba-tiba bangkrut. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, itu nyanyi saudara bukan? Tiba-tiba wah terkejut. Oke sampai ada lagunya kan, terkejut aku terheran-heran, makan daging anjing sampir sayur kol. Bukan saudara ya, gak ada hubungannya dengan ini. Terkejut. Atau juga merasa tidak berharga dengan hidupnya. Terhadap Bapak Ibu yang mengalami hal ini, atau kita mengalami quarter, atau mengalami mid pertengahan hidup kita, seakan-akan hidupku kosong. Ada satu janji Tuhan, pengharapan Tuhan berikan di dalam Kejadian pasal yang kelima. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian 5 ayat 1 sampai 31, ini cerita tentang keturunan Bapak Ibu. Dan saya percaya mayoritas pendeta akan menghindari khotbah ini saudara. Kenapa? Karena menurut kami para pendeta ada 2 khotbah yang paling sulit dikhotbahkan ke jemaat. Pertama khotbah tentang keturunan saudara. Kenapa? Kita baca ayatnya, jemaat tidur semua saudara. Lalu A memperanakan B, B memperanakan C, C memperanakan D, stres.
Tapi ternyata ada khotbah kedua yang paling sulit dikhotbahkan pendeta. Tahu nggak apa saudara? Khotbah yang biasa dikhotbahin itu paling sulit. Iman dan perbuatan. Udah tahu gue itu bang. Kita beriman harus berbuat sesuatu kan bang. Itu paling sulit untuk dikhotbahkan. Tapi saya mencoba menaklukkan yang pertama. Khotbah tentang keturunan. Ternyata kalau Bapak Ibu baca ini, Alkitab menaruh ini bukan tanpa makna. Ketika Alkitab menaruh 10 keturunan daripada Adam, ada something, sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan, yaitu harapan bagi kita yang mengalami keletihan. Yaitu apa? Dari arti nama mereka. Nama Adam artinya manusia, Set ditetapkan, Enos makhluk mortal itu artinya makhluk yang bisa mati. Kenan artinya kesedihan, Mahalel artinya Elohim yang mulia, Yared artinya akan turun, Henok artinya mengajar, Metusala kematiannya akan memberikan, Lamek artinya yang putus asa. Itu sebabnya jangan kasih nama anak saudara Lamek, artinya putus asa. Kasihlah yang namanya Elia, haleluya. Nuh artinya ketenangan, kelegaan atau comfort. Dan ada seorang ahli yang mencoba menyusun ini, ternyata 10 keturunan pertama manusia dunia ini ingin memberikan satu makna pengharapan bagi kita yang mengalami kesulitan, yaitu next. Manusia, Adam, ditetapkan Enos sebagai makhluk yang mortal. Penuh dengan kesedihan Kenan. Tetapi Elohim yang mulia, Mahalel, akan turun Yared dan mengajar Henok. Dan kematiannya akan memberikan yang putus asa, comfort, kelegaan, ketenangan, kelepasan. So jadi seberapa krisis hidup kita, stres, jangan pernah hilang iman kita. Karena Allah yang mulia akan memberikan comfort, ketenangan, kelegaan. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Manusia ditetapkan sebagai makhluk yang mortal, penuh dengan kesedihan. Yes. Oh, semua penuh kesedihan. Enggak pendeta, enggak jemaat, semua penuh kesedihan. Tetapi Elohim yang mulia akan turun dan mengajar, dan kematiannya akan memberikan yang putus asa comfort, ketenangan. Saya sekali lagi sebelum kita masuk tentang iman dan perbuatan, sesulit apapun masalah kita, percayalah Dia bukan Allah yang tertidur. Kalau kata orang Jawa, Gusti ora sare. Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu perhatikan kita. Tepat waktunya Dia akan tolong kita. Jangan pupus iman kita. Amin. Tapi iman kepada Tuhan yang penuh kebaikan itu Tuhan, ternyata gak cukup hanya buat kita. Harus diperlihatkan melalui perbuatan. Itu sebabnya hari ini kita belajar itu iman dan perbuatan. Yakobus pasal yang kedua, Bapak Ibu yang bawa Alkitab silakan dibuka Alkitabnya. Yakobus 2 ayat 21 sampai 26. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah Nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ayat 26 yuk kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Adalah mati. Hari ini Bapak Ibu ada satu fenomena yang disebut dengan satir. Ya, kata-kata yang disampaikan untuk menyinggung Bapak Ibu. Kata-kata anekdot, kata-kata yang disampaikan untuk nyindir. Ya, kalau emak-emak ngomongnya nyinyir saudara. Untuk nyinyir kepada orang. Contohnya, itu orang yang mukanya ada 2, sumbangin salah satunya ke orang yang hobi cari muka sama. Gitu saudara. Jadi suka cari muka, jengkelin banget. Kalau bahasa anak muda, Muna, tahu Muna?
Apa Bapak Ibu? Munafik. Atau ada juga sindiran. Kalau mau mengurus hidupku, jangan lupa sekalian tanggung biayanya. Hidup orang diurusin mulu. Ya, waduh, congornya itu haleluya. Ternyata kalau di Medan Bapak Ibu, yang mematikan itu bukan hanya racun sianida, tapi yang bisa mematikan adalah racun sieda. Eda itu artinya ibu, saudara. Emak-emak yang suka ngerumpi eda, saudara. Racun sieda jauh lebih mematikan daripada sianida. Ngomong sana sini. Atau juga ada satir kayak gini. Katanya sudah percaya Tuhan, tapi mulut dan tindakannya suka jatuhin hidup orang. Rugi dong, gitu. Nah, satir ini disampaikan untuk menyindir orang-orang yang beragama, agamanya Kristen, bahkan bukan cuma Kristen, Karesten. Itu dedeng kota Kristen. Jangan-jangan dia punya namanya Alkitab sekali. Saya punya teman namanya Amos Hosea. Bayangin, 2 nabi Bapak Ibu. Amos Hosea. Dia punya adik namanya Petrus Paulus, 2 rasul. Bahkan dia punya anjing pun namanya Alkitab. Anjingnya namanya Herodes, saudara. Wah, mantap. Itu anjing laki-laki. Anjing perempuan nama Isabel, saudara. Oh, saya orang Kristen, kakek saya orang Kristen. Oke, good. Saya beriman sama Tuhan. Bagus. Tapi tindakannya gimana? Jadi satir ini kadang disampaikan untuk orang-orang yang ngomong banyak. Imannya seakan-akan orang Kristen tapi tindakannya nol. Bahkan makanya ada satu quote dalam bahasa Inggris mengatakan, you never know what someone is going through, be kind always. Kita gak pernah tahu apa yang dihadapi orang. Terus berbuat baik. Kenapa? Wah, ada orang minta tolong, tapi kita cuman ketawa-tawa. Kasihan dia ya. Ya ampun, panjat-panjat, kasihan dia tuh. Kita mah nikmati aja hidup ngopi. Ini kasihan nih orang. Padahal tuh orang udah pengen mati. Nah, melalui iman dan perbuatan kita sedang belajar bahwa apa yang kita percayai. Minggu pertama, minggu 2 kita belajar. Mari aplikasikan, tunjukkan dalam perbuatan. Supaya next, hidup kita tidak seperti ini aja. Kita tonton satu video 1 menit berikut ini. Ceritanya kita lahir, saudara. Ya, lalu namanya anak kecil main kreceng-kreceng. Ada suara ya, wah, mulai gede dia jalani hidupnya. Dia bermain bola, sudah besar, remaja. Makin besar lagi dia masuk perkuliahan. Udah mulai yang ngerti yang namanya pacaran. Sampai masuk di tahap dia sudah dewasa dan siap untuk bekerja. Wah, mantap ya. Dia pakai kopernya sebagai seorang kantoran. Ini kehidupan kita kerja banting tulang. Kemudian kita juga jadi tua. Dan tua manula Indian adalah turut berduka cita. Pertanyaannya, segitu aja. Video ini sebenarnya sedang menampar kita, apakah kita menjalani hidup seperti itu? Oh, lahir, SD, SMP, SMA, kuliah, habis kuliah ngapain? Kerja, habis kerja, cari jodoh, habis cari jodoh, nikah, habis nikah, punya anak, habis punya anak, besarin anak SD, SMP, SMA, kuliah, habis punya anak, punya cucu, nimbang-nimbang cucu. Apakah hanya itu kehidupan yang kita jalani? Tuhan kasih waktu kita 70 tahun kah, 80 tahun, apakah hanya itu? Dan saya mau katakan itu putaran yang membuat kita bosan sebenarnya. Tapi firman Tuhan hari ini mengajari kita, no, enggak. Orang Kristen hidup bukan hanya untuk menghiasi atau hanya melewati dunia. Tapi Tuhan memiliki tujuan atas kehidupan kita, amin. Ada tujuan. Ada satu perbuatan yang harus kita lakukan. Dan itu tercermin dalam kitab Yakobus yang kita baca tadi. Lalu mungkin kita bertanya juga next Kak. Loh, tapi kan hamba-hamba Tuhan ngomong kita ini dibenarkan, dikatakan orang yang benar bukan karena perbuatan loh. Ngaco nih Pak Anggi nih, Bang Anggi. Orang dibilang iman kita kepada Tuhan yang menyelamatkan kita, kok ini perbuatan. Tapi nanti dulu Bapak Ibu.
bedakan antara cara berpikir Paulus dengan cara berpikir Yakobus yang kita baca tadi. Bagi Paulus Bapak Ibu, dia menyatakan iman itu sebagai pembenaran di hadapan Allah. Dan memang betul, untuk kita diselamatkan Tuhan bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena kita nyantunin anak yatim piatu maka kita masuk surga. Enggak. Tapi kok kenapa Yakobus ngomong gitu? Nah, Yakobus ngajarin kita kayak gini. Kebenaran atau pembenaran kita bukan di hadapan Allah tapi di hadapan manusia. Sabodo teing lah kalau bahasa Sunda. Bodoh amat lah kamu orang Kristen. Tapi kalau kamu pelit banget, saya juga gak peduli sama kamu. Itu jadi orang akan melihat iman kita ketika kita berbuat sesuatu. Dan memang di Paulus memahami iman itu sebagai akar. Sedangkan Yakobus memahami iman sebagai buah. Saya tanya, kira-kira jemaat GBI Hope lebih suka akarnya apel atau buah apel? Ada yang suka akarnya apel? Saya lebih suka akar apel Pak Anggi. Karena melalui akar saya mengerti arti iman. Saya lebih suka pondasi. Minggu depan kata Kak Peter kita akan masuk di gedung kita yang baru. Kita kasih dulu tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saya gak suka ibadah di gereja itu. Saya lebih suka ibadahnya di pondasinya. Ada yang mau kayak gitu? Saya rasa kita agak beleng-beleng itu saudara. Beleng-beleng betul ya? Beleng-beleng. Enggak, kita lebih suka dengan gedung yang bagus nanti. Ruangan yang rapi. Kenapa? Karena memang orang suka dengan buah. Orang gak peduli dengan iman kita sebegitu banyak, hebat, kuat. Tapi yang orang sangat butuhkan adalah perbuatan kita. Dan betul memang dalam Efesus pasal yang ke-2 Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang pun yang membegahkan diri. Itu pembenaran di hadapan Allah. Tapi di hadapan manusia kita butuh perbuatan. Dan memang Yakobus disampaikan bukan untuk orang yang belum percaya Yesus. Dan firman Tuhan ini cocok buat kita yang sudah lama ikut Yesus. Yang sudah bangkotan ikut Yesus. Puluhan tahun ikut Yesus. Bahwa memang Yakobus menyampaikan itu, jangan cuma ngomong iman. Sebab apa dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dan untuk menjelaskan ini, penulis Yakobus ingin memberikan contoh tokoh. Orang-orang yang dibenarkan bukan hanya karena iman kepada Tuhan, tapi karena perbuatannya. Yaitu yang pertama adalah Bapak Abraham. Makanya Bapak Abraham disebut sebagai Bapak orang beriman atau orang percaya. Maka anak sekolah minggu punya lagu kan? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak. Saya lagi uji siapa dulu yang sering datang sekolah minggu sama yang sering absen saudara. Yang sering absen pasti gak akan nyanyi. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar jadi patung. Nah itu ya, gini-gini saya guru sekolah minggu Bapak Ibu. Nah Abraham dikatakan Bapak orang percaya, ternyata kalau kita lihat di Yakobus karena perbuatannya menyerahkan Ishak. Tetapi sebelum dia menyerahkan Ishak, dia sudah dibenarkan karena iman di hadapan Allah. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Ini iman Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Perbuatannya kapan? Nanti di Kejadian 22 ayat yang ke-5. Itu perbuatan di hadapan manusia. Dia harus menghadapi istrinya, Sarai. Anda bisa bayangkan? Anak yang ditunggu bertahun-tahun. Sebagai anak perjanjian. Lalu bisa-bisa dikatakan serahkan kepada Tuhan. Wah ini mah kalau bukan Sarai istri Abraham. Pertikaian itu saudara. Sarai bilang, enak aja kok.
Kalau enggak tahu, aku ini lahir ketika aku nenek-nenek, udah capek aku ngandung dia, pengen kau korbankan, beleng-beleng kau Abraham. Mungkin itu kalau bukan Sarah mungkin bisa kayak begitu saudara. Tapi bayangkan, dia bisa lakukan itu, itulah pembenaran tindakan dia di hadapan manusia. Demikian juga dengan dengan Rahab yang kita baca tadi. Jadi Rahab ketika dia menyembunyikan orang Israel yang mengintai ke tanah Yeriko, Rahab sudah percaya dulu. Jadi dia udah percaya dulu, ini sebagai pembenaran di hadapan Allah, dia percaya kepada Allah. Nanti perbuatannya di sini ketika dia menyembunyikan orang Israel. Apa buktinya? Bapak Ibu bisa baca di Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dikatakan tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu si Rahab mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah meninggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi engkau. Next, ayat yang ke-10, ke-11. Saya lompat yang ke-11 biar lebih cepat. Ketika kami mendengar hal itu, tawarlah hati kami. Jadi Rahab sudah percaya dulu kepada Allahnya Israel jauh sebelum dia menyembunyikan para pengintai-pengintai itu. Gambarnya next, gambarnya gini Bapak Ibu. Ini Rahab, jadi ketika dia menyembunyikan pengintai seperti dikatakan kitab Yakobus, itulah perbuatan di hadapan manusia. Tetapi iman di hadapan Allah sudah lebih jauh. Kalau kita hitung-hitung kan Israel berjalan 40 tahun di padang gurun. Nah cerita tentang Israel yang melewati laut Tiberau lah, yang namanya dapat makan mana, udah tersebar. Kita nggak tahu lah kapan Rahab menerima itu. Tapi kurang lebih 40 tahun sebelum Rahab menyembunyikan dua pengintai itu, dia udah percaya kepada Tuhan. Itu ibaratnya kita, mungkin kita udah percaya Tuhan lama sekali. Udah puluhan tahun, 20 tahun. Tapi Tuhan hari ini mengajari kita, no jangan cuma percaya di sini. Do something. Berbuat sesuatu. Sebagai bukti kita orang beriman. Jadi sekali lagi, iman tidak sama sekali bertentangan dengan perbuatan. Amin. Kiranya kita yang dikatakan orang beriman, jemaat GBI Hope, marilah tunjukkan perbuatan kita. Biar orang mengatakan, memang beda jemaat GBI Hope. Memang uangnya kurang. Tapi semangatnya itu loh, suka memberinya itu loh, top Marco top, keren. Ayo kejar itu. Memang beda jemaat GBI Hope ya. Waduh padahal banyak orang mungkin mundur ketika menghadapi masalah stres. Tapi kok mereka bisa happy ya, bisa tetap sukacita. Itu perbuatan. Sekali lagi iman dan perbuatan tidak bertentangan. Itu seperti uang Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya uang Bapak Ibu, maka kalau Bapak Ibu punya uang, coba saya tanya. Kalau misalkan uang ini 50.000, saya coret hitam semua di sini. Saya coret hitam semuanya, cuman sisa yang di belakang. Yaitu gambar penari saudara di Taman Komodo, tari legok. Tapi yang ini saya coret semua. Ini saya nggak coret nanti kena sama Menteri Keuangan saudara ya. Pendeta melanggar undang-undang. Kalau saya coret semuanya hanya sisa ini. Saya tanya, laku gak uangnya? Laku gak? Gak laku. Laku apa gak? Laku. Saya coret-coret dulu uang saya ya. Saya coret-coret baru saya jual kepada saudara. Laku apa gak? Gak laku. Tapi gak apa-apa lah. 50.000 gara-gara dicoret setengah, harganya setengah. Jadi harganya berapa? Jadi harga 25.000. Bisa gak kayak gitu? Gak bisa. Lah sama hidup kita. Hidup kita jangan cuma satu sisi saja. Oh beriman. Tapi mari perbuatan. Sehingga ini laku di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin Bapak Ibu. Dan memang nanti ketika penghakiman di kitab Wahyu. Ketika penghakiman kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu. Bapak Ibu ketemu akan ada firman Tuhan mengatakan. Lalu orang-orang itu dihakimi menurut perbuatannya. Nah jangan salah pahami, sekali lagi jangan salah pahami. Jangan akhirnya kita mengatakan, oh saya harus berbuat baik supaya saya masuk surga. No, enggak sama sekali. Kita masuk surga karena kita percaya kepada Tuhan. Tetapi
Bukti kita percaya kepada Tuhan adalah kita berbuat baik. Dan ketika memang di penghakiman di kitab Wahyu itu bukan menghakimi, oh yang ini masuk surga, ini masuk neraka. Karena yang ini perbuatannya baik-baik, hebat-hebat di sini. Ada Bapak Ibu Gembala, ada Kopiter, ini pasti perbuatannya bagus-bagus. Oh ini jarang ibadah ini. Ini seperti kambing ini kan. Yang ini domba, ini kambing. Oh ini masuk neraka. Nah enggak gitu. Penghakiman di kitab Wahyu bukan untuk menghakimi mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Tapi penghakiman di kitab Wahyu untuk menghakimi upah yang didapatkan bagi orang yang berbuat sesuatu dan bagi orang yang tidak berbuat sesuatu. Jadi sudah semua masuk surga tapi upahnya berbeda-beda. Nah saya percaya jemaat GBI Hope pasti sangat ingin upahnya banyak, amin. Yang ingin upahnya besar di sorga katakan amin. Jangan sampai di sorga kepala kita botak saudara. Kenapa? Karena gak ada mahkota yang kita miliki saudara. Implikasinya apa? Dari iman perbuatan kita belajar 3 hal. Pertama, iman dan perbuatan adalah iman yang menyadari bahwa ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian Tuhan. Iman dan perbuatan menyadari kita, hey, gak semuanya harus kita lakukan. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian Tuhan untuk menyelamatkan kita, mengangkat kita jadi anak, itu bagian Tuhan. Bagian kita mengerjakan tindakan. Iman perbuatan mengajar kita, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Gak semuanya urusan Tuhan, gak semua juga urusan manusia. Tapi terkadang zaman sekarang manusia seperti itu, dia ingin ambil bagian Tuhan dan tidak lakukan bagiannya. Sekali lagi, iman dan perbuatan mengajari kita, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Next, bagian kita adalah yang in my control. Bagian Tuhan yang out of my control. Yang di luar kontrol apa? Kapan doa kita dijawab? Itu bagian Tuhan, kita enggak tahu. Tapi Kanggi, Tuhan itu baik, yes. Tuhan itu maha pengasih, betul. Tapi soal waktu, kita enggak ada yang tahu. Itu bagian Tuhan. Iman dan perbuatan mengajari kita ada bagian Tuhan yaitu apa? Masa depan kita enggak tahu. Kita boleh rancang itu bagian kita, tapi ke depan gimana enggak tahu. Loh saya pengen jadi polisi, akpol. Latihan 2-3 tahun disiapin 1 kursi ke akpol. Tapi jadi pendeta, saudara, enggak tahu. Pandangan orang lain itu bagian Tuhan. Apa yang terjadi antara kita, kesalahan masa lalu, batasan orang bangun buat kita itu bagian Tuhan. Apa yang orang pikirkan itu bagian Tuhan, kita enggak tahu. Hasil daripada effort kita pun itu bukan bagian kita, itu di luar kontrol kita. Saya berkhotbah buat yang terbaik pun itu bagian Tuhan. Entah jemaat diberkati gak diberkati, itu di luar kontrol saya. Tapi yang bagian saya adalah perkataan saya. Apa yang jadi bagian saya atau in my control, move, berpindah dari kesalahan. Itu bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita, energi yang kita keluarkan. Oh iya ternyata dalam hidup ini gak semua hal harus diributin. Setuju apa setuju? Ya gak semua harus diributin. Ternyata ada hal yang gak perlu kita ributin lah. Kadang selentingan orang, omongan orang, celotehan orang, gak semuanya harus ditanggapin. Itu bagian kita. Tindakan kita itu bagian kita. Kesabaran kita, batas yang kita buat dan iman kita itu bagian kita. Jadi iman dan perbuatan mengajari kita, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Soal orang ngomongin kita, kasih yang namanya cap buruk sama kita, itu bukan bagian kita. Bagian kita hidup benar, berbuat sesuatu. Perkara orang bilang, ih sosokan kasih takjil ke orang lain, pencitraan, itu bagian orang. Orang mah nyinyir mah sesuka hati dia, betul apa betul? Betul. Yang pernah dinyinyirin orang katakan amin. Haleluya. Yang pernah nyinyir katakan amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Pertobatan terjadi hari ini, haleluya. Makanya saya sangat diberkati dengan perkataan Reinhard Niebuhr. Tuhan berikan aku kekuatan untuk berjuang agar dapat mengubah hal-hal yang bisa kuubah. Itu bagian kita. Tuhan berikan aku kerelaan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah. Tapi saya suka sekali. Dan Tuhan berikan aku hikmat untuk membedakan keduanya. Iman dan perbuatan akan mengajari kita. Ada bagian kita. Ada bagian Tuhan.
Yang kedua, iman dan perbuatan juga mengajari kita untuk memberikan ucapan-ucapan yang membangun, menenangkan, meneduhkan. Mulut kita nih kita pakai untuk mengucapkan firman Tuhan, menyampaikan hal-hal yang positif. Jangan sampai dikit aja jerawat, aduh kanker nih. Yalah cuma jerawat doang. Dikit aja benjolan, ya mungkin dia benjolan gara-gara apa ya? Kalau gondokan ya, kalau orang Jakarta ngomong gondokan saudara. Waduh Tuhan, kankernya abis nih, matilah aku. Matilah kau. Mari bilang Tuhan, cuma jendolan gini Tuhan, aku percaya bilur Yesus menyembuhkan aku. Aku percaya Tuhan, dokter hanya mengobati, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Yes, itulah orang yang beriman dan berbuat. Perkataannya pun positif. Aduh krisis nih, aduh masalah nih ada kesalahan di perusahaan, bangkrut deh. Oh jangan gitu, bilang Tuhan aku percaya, semua daripadamu Tuhan. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah Tuhan, haleluya. Iman dan perbuatan mengajari kita memiliki ucapan yang baik. Itu sebabnya, marilah jangan juga mengucapkan hal-hal negatif kepada orang lain. Jangan gampang sekali menghakimi, saudara. Gampang banget cari kekurangan orang. Jangan, tahan mulut kita. Karena mulut ini memang tidak berlidah Bapak, tidak bertulang. Lidah ini tidak bertulang. Mulut ini tidak berlidah, bahaya itu saudara. Gak bisa menikmati ikan pantai Rosari itu saudara ya. Yang nikmat sekali. Mari pakai ucapan kita untuk memberkati orang lain. Sesulit apapun orang, salah apapun dia, jangan cepat-cepat menghakimi. Sebab semua orang yang punya mata pasti pernah menangis. Semua yang punya hati pasti pernah sakit hati. Semua orang yang punya napas pasti pernah mengeluh. So, jangan pakai ucapan kita untuk menjatuhkan orang lain, menghakimi. Kalau kita dikatakan orang yang beriman dan berbuat sesuatu, maka kita akan pakai ucapan kita untuk memberkati, menguatkan orang lain. Dan, bilang sama saya dan kalaupun memang kita mendapatkan ucapan yang negatif, mari dengan iman kita bangkitlah dari keterpurukan itu. Saya sangat diberkati dengan kisah daripada dua orang ini yaitu John MacArthur dengan Stephen Furtick Bapak Ibu. Nah Stephen Furtick adalah pendeta muda umur 41 tahun waktu itu saudara. Nah kalau dia khotbah di Amerika itu 41 juta orang yang nonton Bapak Ibu. Karena dia pendeta yang cukup terkenal di Amerika. Dan dia sangat menghormati John MacArthur, sangat mengagumi John MacArthur. Banyak nonton khotbahnya, banyak baca bukunya, sangat diberkati saudara dengan John MacArthur. Puluhan tahun dia baca, dia ikuti khotbahnya, dia hormat sama John MacArthur. Tapi suatu kali ada conference pendeta se-Amerika, lalu dalam conference itu pembicaranya adalah John MacArthur sebagai pembicara pada saat itu. Ada satu sesi namanya sesi talk show. Di sesi talk show itu, hostnya akan menampilkan foto pendeta-pendeta di Amerika lalu meminta satu kata untuk pendeta tersebut. Dan ketika ditampilkan foto Stephen Furtick, dan Stephen Furtick waktu itu menonton dan dia sangat yakin, wah pasti nih kata-kata yang memberkati, dikatakan hebat nih. Tapi tahukah saudara ketika ditampilkan foto Stephen Furtick, maka John MacArthur mengatakan satu kata yaitu unqualified, gak berkualitas. Wah, Anda bayangkan itu? Puluhan tahun hormat, puluhan tahun mengikuti, submit, bangga, tapi di hadapan pendeta seluruh Amerika ditanya bagaimana satu kata tentang Stephen Furtick, unqualified, gak berkualitas. Wah itu nyesek banget itu. Bapak Ibu saya mau bilang ya, kalau jemaat ngata-ngatain pendeta itu biasa aja. Tapi kalau pendeta senior ngatain kita sebagai pendeta muda, nyesek, unqualified. Tapi ini dia Stephen Furtick, dengan imannya dia keluar dari perkataan negatif. Memang disakit hati, tapi ternyata 2-3 tahun kemudian dia menerbitkan satu buku. Saya sangat diberkati dengan buku yang berjudul Unqualified. How God used broken people to do big things. Dia ngakui dia broken, sakit lah, nyesek lah. Sampai dia nyanyi, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di enggak itu ya. Unqualified, justru dia tulis buku itu. Dia berdamai dengan perkataan negatif orang. Dia tulis buku Unqualified. How God used broken people to do big things.
Sekali lagi iman dan perbuatan mengajari kita buatlah perkataan positif untuk hidup kita dan orang lain. Tapi kalaupun kita mendapatkan perkataan negatif, mari keluar. Jadikan perkataan negatif sebagai alat untuk kita bangkit. And the last yang terakhir. Walaupun saya katakan jangan pernah percaya pendeta ngomong yang terakhir, saudara. Itu kebohongan terbesar pendeta, yang terakhir. Karena di yang terakhir ada yang lebih terakhir. Kalau pendeta ngomong kata terakhir baru percayalah saudara ya. Yang terakhir, iman dan perbuatan adalah iman yang bertindak untuk memberi rasa bagi orang lain. Pertama, menyadari ada bagian Tuhan. Yang kedua, menjaga lisan ucapan kita. Yang ketiga, bertindak untuk memberi rasa. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, Bapak Ibu bisa baca di rumah, waktu saya nggak banyak. Tapi di sini Yesus mengajarkan bagaimana Yesus memberitahu murid-muridnya kerajaan Allah itu seperti kambing dan domba. Kambing itu adalah orang-orang yang tidak melakukan firman, domba yang melakukan firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan bahwa barang siapa memberi makan kepadaku, mengasihi aku, dialah yang mempunyai kerajaan surga. Maka orang-orang itu bertanya sama Yesus. Katanya, Tuhan, kapan kami lihat kamu lapar? Kami gak pernah lihat kamu lapar, Yesus. Dan kami dia kata gini, Tuhan bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum, kapan? Gak pernah deh. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami akan memberi engkau pakaian, kayak gak pernah deh Tuhan. Kapan? Kayak engkau gak punya baju deh. Bajumu bagus. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara atau kami mengunjungi engkau, kayak engkau gak pernah di penjara deh Tuhan. Tapi lihat, tetap inilah iman dan perbuatan. Yuk baca ayat yang ke-40 dengan semangat. 2, 3, ya. 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Dan raja itu menjawab mereka, aku sesungguhnya yang paling hina ini. Kamu apa? Inilah iman dan perbuatan. Mereka gak nyadar, oh ternyata ketika aku membantu orang sulit, memeluk mereka yang dibuang oleh masyarakat, yang dibuang oleh gereja, ternyata aku sedang berbuat untuk kerajaan sorga. Mereka gak nyadar. Oh ternyata itu tuh maksudnya. Inilah iman dan perbuatan. Kesadaran kita, ucapan kita dan tindakan kita memberi rasa bagi orang lain. Saya tutup khotbah saya saudara dengan satu kisah Bapak Ibu. Berapa ternyata perbuatan yang kerap kali dilakukan di gereja tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman. Sejarah, karena saya dosen sejarah Bapak Ibu, menunjukkan ternyata wajar orang banyak membenci orang Kristen karena orang Kristen melakukan banyak skandal-skandal. Gereja jadi pusat kejahatan. Agama kadang dipakai untuk menjatuhkan orang. Agama kadang dipakai untuk menghakimi orang. Oh ini orang benar, oh ini orang yang tidak benar. Oh ini orang kudus, oh ini orang yang berdosa. Agama kadang dipakai untuk demikian. Maka ada satu kisah di mana kisah ini menceritakan tentang pengkhotbah tercepat di dunia. Khotbah paling cepat. Ternyata khotbah tercepat di dunia jatuh kepada yang bernama Roy Delamot. Dia adalah pengkhotbah kampus. Jadi waktu itu dia khotbah, dibuat flyer seperti flyers yang Bapak Ibu dapat tentang saya hari ini. Judulnya kayak gini, jika aku bertanya kepada Yesus, apa guna agama bagiku? Atau apa guna agama untuk hidup ini? Di posting, minggu depannya dia khotbah. Ketika khotbah ditampilkan di atas yang namanya temanya, lalu worship leader mengatakan, saya serahkan pada hambanya. Dia di atas mimbar, dia cuma ngomong kayak gini. Nothing. Satu kali doang. Nothing. Dia turun. Selesai. Yang di belakang senang. Yes, khotbah cepat. Cuma nothing, 7 huruf. Tapi ternyata teman saya kasih tahu, dia bilang, Gi, ternyata bukan Roy Delamot. Ternyata sekarang datang dari John Albert, dari pendeta di Amerika. Waktu itu dia khotbah. Ketika khotbah dia naik ke atas mimbar. Dia cuma ngomong, love. Nothing 7 huruf, love 4 huruf. Love, dia turun. Dari sini kita belajar. Religius
agama yang penuh dengan penghakiman is nothing, but love is everything. Dan kita bisa lakukan ini karena kita lebih dulu mengalami love-nya Tuhan. Makanya Walter Brueggemann mengatakan, remember who you are by remember whose you are. Ingat siapa diri kita melalui kita mengingat siapa pemilik hidup kita. Kalau pemilik hidup kita Yesus, kita percaya sama Dia, maka tindakan kita juga selaras dengan apa yang disampaikan. Kesimpulan hari ini kita akan berdoa sama-sama. Iman dan perbuatan adalah paradoks kitab Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan tidak akan pernah dibenarkan. Iman membantu kita menyadari identitas kita dan memampukan kita melakukan kebenaran. Iman membuat kita memakai lidah untuk memberkati bukan mengutuk. Iman membuat kita memiliki belas kasihan dan bukan penghakiman. Iman menuntun kita kepada transformasi, perubahan, bukan hanya birokrasi agamawi. Dan pada akhirnya iman dan perbuatan akan membawa kita kepada kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita responi firman Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, amin, tanpa syarat, tanpa goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan hati, oh ku tetapkan hatiku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Iman kami di hadapan-Mu Tuhan tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Inilah perbuatan kami, senangkan hati. Oh, ku tetapkan hatiku, ku tetapkan hatiku untuk percaya di hadapan-Mu. Kami beriman Kaulah yang memberikan comfort, ketenangan, kelegaan. Ku nyatakan imanku untuk tapi ini bagian kami berbuat kepada orang lain. Hati, oh ku nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, sedangkan. One more time sekali lagi umat Tuhan, angkat tangan kita, katakan haleluya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tak pernah goyah imanku kepadamu, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati, senangkan hatimu Tuhan, senangkan hatimu, senangkan hatimu Tuhan, senangkan hatimu. Mari sembah Dia, bawa hati kita kepadanya, satukan hati kita untuk menyadari, mengatakan dan melakukan perbuatan kita sesuai iman kita. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Ku sadari semua tak bisa kulakukan. Ada bagian-Mu, ada bagian-Ku Tuhan. Bagianku percaya akan setiap janji-Mu. Bagianku percaya akan setiap perbuatan baik-Mu. Bagianku menjawab doa kami. Haleluya, haleluya. Mulut kami pakai untuk menyatakan kebenaran. Perkataan yang membangkitkan iman kami. Haleluya,
memberkati. Haleluya. Tindakan kami memberkati. Terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Ada di sini mungkin sudah 3 tahun ikut Tuhan, 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Banyak kami punya berbagai macam waktu ikut Tuhan. Dan kami mau bilang kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang paling ngerti kami, yang selalu memberikan comfort, ketenangan, kelegaan. Tapi ajari kami juga untuk berbuat Tuhan. Jangan sampai kami dihina karena kami hanya beriman tapi tidak berbuat. Ajari kami berbuat Tuhan. Memang mungkin sulit untuk memberi, mengingat keadaan ekonomi kami kurang. Tapi dengan iman, hati kami memberi. Memang kadang sulit mengatakan hal-hal yang baik. Kok ngeliat situasi seakan-akan sulit. Tapi iman kami yang membawa perbuatan akan mengatakan, sekalipun sulit, aku percaya Tuhanku tidak pernah lepas tangan atas hidupku. Mungkin juga sulit untuk mengampuni, berbuat baik kepada orang. Karena mungkin terlalu banyak luka hati yang kami alami. Tapi dengan iman, kami mau mengampuni sebagai tindakan kami. Ajari kami Tuhan. Supaya iman dan tindakan kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ku nyatakan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebenaran-Mu yang luar biasa buat kami malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur betapa Engkau ajaib bagi kami. Karena setiap kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan jadikan setiap kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan sekedar kami beriman, tetapi kami punya tindakan Tuhan menjadi berkat buat orang lain dan dimanapun kami berada. Terlebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu yang telah berkati kami. Biarlah Engkau terus pakai Tuhan di dalam kemuliaan nama-Mu, dalam pelayan, di dalam gereja dan di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di tengah ibadah kami mau menabur buat pekerjaan Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk saudara. Kita akan berikan korban syukur kita yang pertama. Kita angkat pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini
dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi, karena ku tahu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, menyenangkan hati-Mu. Haleluya, sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih buat persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman buat kegiatan kita sepanjang minggu ini. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Shalom. Wah, hampir ada 175 orang yang hadir di sini. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Anggi Maringan yang telah membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati selalu pelayanannya dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan pengumuman sepekan, kita akan memberikan persembahan kedua untuk pembangunan gereja kita. Sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini telah mengubahkan kehidupan kami, menjadi berkat, menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami berbuah ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kedua kami Tuhan untuk pembangunan gereja. Tuhan memberkati setiap persembahan jemaat-Mu di tempat ini, memberkati pekerjaan, memberkati apapun yang mereka lakukan. Tuhan yang menambah-nambahkan berkat. Kami siap memberi dalam nama Tuhan. Amin. Persembahan kedua boleh dijalankan. Saya akan memberikan pengumuman untuk sepekan. Kul di masing-masing pos setiap hari, untuk Kul Alauddin setiap hari Rabu jam 7 malam. Khusus untuk sementara Kul Alauddin berpindah di gedung gereja lantai 1. Jadi untuk Kul Alauddin sementara dipindahkan di gedung gereja kita di lantai 1 jam 7 malam setiap hari Rabu. Dan berikutnya untuk Kul Youth setiap hari Kamis bertempat sama juga di gedung gereja di lantai 1 setiap hari Kamis jam 7 malam. Selanjutnya untuk minggu depan kita akan ibadah perdana di gedung baru gereja kita. Puji Tuhan. Oke, minggu depan jam 10 pagi. Jadi tidak jam 7 malam lagi, kita akan beribadah jam 10 pagi di gedung baru kita di Jalan Malem Basang nomor 41 jam 10 pagi. Mengundang jemaat semuanya yang ada di sini untuk sama-sama kita beribadah di gedung kita perdana yang baru. Dan juga minggu depan kita akan dilayani oleh Ketua BPD GBI oleh Bapak Pendeta Basuki Trinugroho. Jadi jangan lupa datang minggu depan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, masih ada tambahan dari Bapak atau Ibu? Haleluya, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Ada tambahan ternyata. Oh saudara duduk dulu, saudara, sorry. Sebentar saja saudara ya, menambahkan terima kasih Pastor Anggi sudah memberkati kita jauh-jauh dari Jakarta. Saudara, minggu depan kita akan masuk di rumah Tuhan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara bersuka cita, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Tapi karena dengan kondisi yang masih terbatas saudara, jadi minggu depan itu kita ibadah perdana tapi belum peresmian. Kita berharap peresmian nanti itu setelah semuanya jadi dalam bentuk pastori, kemudian ada parkiran, kemudian ada pagar yang sudah dibuat dan sebagainya, baru kita resmikan. Tapi kan kalau kita mau tunggu sampai semua jadi terlalu lama. Jadi kita ibadah dulu, kita bersuka cita dengan tempat yang baru, sampai semua dalam kondisi yang baik, bersih, baru kita adakan peresmian. Amin saudara ya. Dan jadi saudara mari ajak keluarga, ajak sahabat, ajak rekan-rekan kita untuk melihat pekerjaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Sampai ketemu di rumah yang baru minggu depan jam 10 pagi. Jangan lupa, jangan sampai saudara datang jam 7 malam, so tidak ada orang di sana ya. Jam 10 pagi di rumah Tuhan yang baru, kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Silakan bagi berdiri saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tenang, karena Kau
dengan iman. Sebab kami tahu Tuhan kekuatan-Mu. Oh, karena Kau Allah besertaku, aku ada. Karenamu Tuhan, karenamu. Mari kepada hambanya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya yang telah menjadi berkat buat kita malam hari ini. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu, Pastor Anggi, dengan segala keberadaannya, dalam pelayanannya, dalam sebagai dosen di SCT Battle dan seluruh aktivitasnya. Tuhan tolong campur tangan, masa depannya dan seluruh kehidupannya. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan, Kau pakai lebih heran, lebih ajaib dan menjadi berkat dimanapun berada. Kami bersyukur malam hari ini, kami percaya Engkau memberkati kami, umat-Mu yang hadir Bapa. Engkau berkati seluruh pelayan-pelayan yang telah melayani kami. Engkau berkati juga jemaat-Mu tidak hadir tapi ikut ibadah di rumah masing-masing. Kami senantiasa berdoa buat Geraha Hope Family yang minggu depan akan kami sama-sama hadir di tempat yang baru untuk beribadah. Tuhan tolong campur tangan. Saudara, mari arahkan tangan kita berdoa untuk penyelesaian secara tuntas gedung ibadah kita. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan, Geraha Family dalam tangan-Mu dan pimpinan penyertaan-Mu. Kami percaya Engkau telah memberkati kami 1 tahun penuh Bapa. Perjalanan pembangunan gedung ini, kami percaya Engkau terus bekerja lebih jauh lagi, menyelesaikan secara tuntas Tuhan, secara sempurna. Engkau berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah menjadikan berkat, menyalurkan berkat bagi pembangunan gereja ini, baik jemaat-Mu maupun orang-orang di luar gereja. Semuanya Engkau berkati tanpa kecuali. Engkau berkati juga para pelayan, seluruh panitia dari ketua dan staf yang ada. Engkau berkati semua dengan kasih karunia-Mu. Dan kami minggu depan boleh bersama-sama hadir di tempat yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita luangkan waktu sejenak. Kita bersyafaat buat keluarga kita, orang-orang terdekat kita yang kita kasihi. Karena kita sadar kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tidak senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita bersyafaat sejenak mendoakan orang-orang kita cintai. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Mari sama-sama doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga tidak lupa bersyukur buat bangsa negara kami dalam keadaan aman dan baik. Setelah mengadakan pemilu, kami percaya semua Tuhan dengan nanti masa peralihan, presiden dan seluruh menteri yang ada semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik Bapa. Kami juga berdoa buat Pak Beni dan staf yang ada, telah jadi berkat buat kami. Selama kurang lebih 2 bulan kami beribadah di tempat ini, Engkau berkati seluruh pelayan mereka, pelayan-pelayan yang ada dan semua staf yang ada. Engkau berkati semua tanpa kecuali Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiran saudara. Mari kita ketengahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, kasih, karunia Bapa di surga, berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani dicurahkan, dilimpahkan dalam kehidupan saudara secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dalam kehidupan anak-anak, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun yang saudara rencanakan, pikirkan, perjalanan hidup saudara disertai, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah. Allah menyertai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja.